Jumpa lagi para keluarga muda di kanal ini, kanal pembelajaran kita bersama yang diniatkan insya Allah bermuatan edukatif dan bermanfaat. Kali ini di rubrik sketsa seputar keluarga, transformasi sosial dan anak, kita akan bahas tentang alasan mengada-ada para ibu muda hentikan ASI eksklusif untuk bayinya. Para keluarga muda yang dimuliakan semesta, suatu hari seorang kawan yang sudah lama tidak berjumpa bercerita tentang keluarga kecilnya. Kawan saya itu bilang begini, anakku sekarang 3 orang bro, yang paling kecil umur 4 bulan, tapi ampun deh, biaya susu si bontot bikin jebol dompet. Soalnya bayiku itu pakai susu formula. Sempet sih mamanya kasih dia ASI, tapi cuma 2 bulan saja. Soalnya ASInya kurang lancar. Begitu kisah kawan saya dengan nada mengeluh. Usai mendengarkan cerita kawan saya itu, saya coba jelaskan tentang apa yang saya pahami terkait keluhannya itu. Tentu yang saya jelaskan berdasarkan referensi yang saya tahu, yang saya baca, dan dari pengalaman yang saya rasakan bersama istri saat anak-anak saya masih bayi. Juga mengacu pada buku yang saya tulis berjudul Buku Pintar Merawat Bayi dan Balita beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya sering saya jumpai kasus dan juga pertanyaan-pertanyaan mirip-mirip seperti keluhan kawan saya itu. Termasuk saat saya memberi materi ke ayah bundaan kepada para keluarga muda di berbagai tempat dan kesempatan. Para keluarga muda pembelajar sejati. Terkait keluhan sebagaimana dialami oleh kawan saya di atas, dan mungkin banyak keluarga muda lainnya pun mengalaminya. Saya mencatat, setidaknya ada 4 hal. Saya ulangi, setidaknya ada 4 hal di balik sikap yang membuat para ibu muda akhirnya memutuskan tidak lagi memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Keempat hal itu adalah: pertama, karena merasa repot menetei bayinya dengan ASI, karena si ibu muda itu berpikir ia tidak lama lagi harus masuk bekerja, entah sebagai pekerja atau buruh, guru, pedagang, fotomodel, bintang film, pramugari, tenaga administrasi, dan lain sebagainya. Kedua, para ibu muda itu takut penampilannya bakal tidak cantik atau tidak menarik lagi, dan amat khawatir tubuhnya menjadi melar lantaran harus menetei bayinya dengan ASI eksklusif, yang kemudian memunculkan kekhawatiran susulan dan rasa was-was. Jangan-jangan nanti suami saya bakal tergoda perempuan lain. Ketiga, para ibu muda itu biasanya tidak tahu cara pemberian ASI yang baik dan benar. Yang mana hal itu menjangkiti tidak sedikit para ibu muda masa kini yang tak mau repot dan lebih suka yang instan. Dan keempat, merasa
ASINya kurang lancar. Ya, para ibu muda banyak yang merasa ASINya kurang lancar. Nah, para keluarga muda dimanapun berada, terkait keempat alasan yang biasa muncul di balik sikap para ibu muda untuk menghentikan pemberian ASI eksklusif kepada bayinya itu, saya akan merespon secara singkat satu persatu di sini. Pertama, jika merasa repot karena masa cutinya sudah habis dan harus bekerja lagi, sesungguhnya hal itu bukan alasan yang relevan. Sebab si ibu sebenarnya masih tetap bisa menetei ASI kepada bayinya sebelum pergi bekerja. Dan juga menjalankan apa yang disebut dengan manajemen laktasi, baik itu di rumah maupun di kantor. Apa itu manajemen laktasi dan seperti apa dijalankan? Insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang terpisah. Kedua, jika si ibu muda takut tidak bisa tampil cantik dan menarik lagi lantaran menetei bayinya, maka ketahuilah, justru dengan menjalani program ASI eksklusif kepada bayinya, minimal selama 6 bulan, seperti rekomendasi WHO dan para dokter anak, dan maksimal 2 tahun, sebagaimana direkomendasikan Nabi Muhammad SAW lewat sebuah hadisnya, maka tubuh si ibu bisa lebih cepat langsing dan indah seperti semula. Percayalah. Sebab dengan memberikan ASI kepada bayi secara konsisten, timbunan lemak di tubuh si ibu justru akan cepat hilang. Ketakutan pada penampilan tubuh yang akan bertambah melar dan bertambah tambun menjadi sama sekali tidak beralasan sebenarnya. Terlebih jika si ibu muda itu kembali memulai dengan rutinitas berolahraga secara teratur untuk membakar lemak tubuhnya seperti yang sebelum-sebelumnya sering dilakukannya bersama suami tercinta. Ketiga, mengenai alasan bahwa banyak ibu muda tidak tahu cara memberikan ASI kepada bayinya. Hal itu lebih sering dikarenakan malasnya si ibu muda itu bertanya dan mencari informasi yang benar. Sehingga pemahaman seputar ASI pun menjadi minim, yang ujungnya menjadikannya tidak tergerak untuk mencoba dan membiasakan diri memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Berkonsultasilah kepada para dokter anak dan kunjungilah sentra-sentra laktasi yang banyak bertebaran di berbagai tempat untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang baik dan benar bagaimana pemberian ASI eksklusif itu semestinya. Dan keempat, terkait dengan alasan banyak ibu muda yang menganggap ASINya kurang lancar, hal itu lebih disebabkan karena si ibu sejak awal mungkin dan memang kebanyakan mempersepsikan bahwa ASINya kurang lancar, sehingga yang terjadi pun ASINya menjadi benar-benar tidak lancar. Perlu diingat bahwa
sebuah kekhawatiran ataupun pikiran bernada pesimis yang mendominasi diri seseorang, maka seringkali itu akan menjadi jembatan bagi terwujudnya apa yang dikhawatirkan tersebut. Jadi hati-hati dengan pikiran yang pesimis, apalagi pikiran yang negatif. Saya ingin mengatakan singkatnya begini. Jika si ibu muda itu sejak awal merasa ASI kurang lancar, maka yang akan terjadi pun ASInya benar-benar tidak lancar. Atau bisa juga alasan keempat itu memang dibuat-buatnya sendiri lantaran mindset yang ada di pikiran si ibu muda itu sudah didominasi dan dikendalikan oleh alasan-alasan lain yang sebelumnya disebutkan, yaitu alasan pertama, alasan kedua, dan alasan ketiga yang bersemayan di dalam pikirannya. Ketahuilah, pernah ada satu penelitian dari 100 ibu yang diteliti yang bilang dan merasa bahwa ASInya kurang lancar. Ternyata cuma 2 orang saja yang ASInya benar-benar kurang lancar atau tidak keluar. Dan itu pun lantaran terdapatnya penyakit tertentu yang menghambat produksi ASI di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, selagi si ibu dalam kondisi sehat-sehat saja, bugar-bugar saja, normal-normal saja, lalu punya niat yang teguh dan tulus untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, justru si ibu muda itu paling berpotensi memiliki keberlimpahan ASI untuk bayinya. Dengan demikian, si bayi pun akhirnya memperoleh haknya atas ASI eksklusif sebagai makanan paling sehat, paling higienis, dan paling murah karena tidak bakal kena dampak kenaikan harga akibat krisis ekonomi. Jadi, ayo para ibu muda, mari kuatkan tekad untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi dan baduta di bawah 2 tahun anak-anak Anda dengan dukungan penuh suami tercinta tentunya. Demikian para keluarga muda, semoga bermanfaat. Salam keluarga muda.